Adam dan Hawa mulai mendengarkan perkataan iblis. Keikhlasan tiada lain adalah kegiatan yang Rasanya dilakukan memang lezat hingga keduanya lupa. Tapi sesungguhnya ia bagai binatang. Dan saat itu ia merasa nyawanya sudah sampai. Yang lain berpikir ia hanya bagian dari dongeng. Sherlock Holmes, The Sign of the Four, 4 Pemburu Harta, karya Sir Arthur Conan Doyle. Bab 6. Sherlock Holmes mendemonstrasikan. Nah, Watson, kata Holmes sambil menggosok-gosok tangannya. Kita punya waktu setengah jam tanpa diganggu. Ayo kita gunakan sebaik-baiknya. Kasusku sebagaimana sudah kukatakan padamu hampir selesai. Tapi jangan sampai kita melakukan kesalahan dengan bersikap terlalu percaya diri. Sekalipun kasus ini sekarang tampak sederhana, mungkin ada sesuatu yang lebih dalam di baliknya. Sederhana, semburku. Jelas, kata Holmes dengan sikap seorang profesor klinis yang tengah mengajar di kelasnya. Duduk saja di sudut sana, agar jejak kakimu tidak menambah kerumitan masalah. Sekarang saatnya bekerja. Pertama-tama, bagaimana orang-orang ini datang dan bagaimana mereka pergi? Pintu tidak dibuka sejak semalam. Bagaimana dengan jendela? Ia membawa lentera ke sana, menggumamkan pengamatannya keras-keras sepanjang waktu, tapi lebih ditujukan kepada dirinya sendiri daripada kepadaku. Jendelanya diselot dari sebelah dalam. Kerangkanya kokoh. Tidak ada engsel di tepi-tepinya. Coba kita buka. Tidak ada pipa di tetap cukup jauh dari jangkauan. Tapi ada yang memanjat melalui jendela. Semalam hujan turun sedikit. Ini ada jejak kaki yang mengeras di kusennya. Dan di sini ada jejak berlumpur berbentuk lingkaran. Dan di lantai ini juga ada. Dan di sini di dekat meja. Lihat di sini, Watson. Ini benar-benar demonstrasi yang bagus. Aku memandang lingkaran berlumpur yang bulat dan sempurna tersebut. Itu bukan jejak kaki, kataku. Ini jauh lebih berharga bagi kita. Ini jejak kaki palsu dari kayu. Kau lihat di kusen ada jejak sepatu bot. Sepatu bot berat dengan tumit berlapis logam yang lebar. Dan di sampingnya ada jejak kaki kayu. Itu pria berkaki kayu. Benar. Tapi orang lain lagi, sekutu yang sangat kompeten dan efisien. Bisakah kau memanjat dinding itu, dokter? Aku memandang keluar jendela yang terbuka. Bulan masih bersinar terang di sudut rumah seperti semula. Kami berada sekitar 18 meter dari tanah. Dan kemanapun aku memandang, tidak ada pijakan, tidak ada apapun kecuali celah-celah kecil di sela-sela batanya. Jelas mustahil, kataku. Tanpa bantuan memang mustahil. Tapi seandainya ada temanmu di atas sini yang menurunkan tali kaku yang kokoh dan mengikatkan salah satu ujungnya ke kaitan di dinding ini, dan kupikir jika kau orang yang aktif, kau mungkin bisa merayap naik, sekalipun berkaki kayu. Tentu saja kau akan pergi dengan cara yang sama, dan sekutumu akan menarik talinya, melepaskan ikatannya dari kaitan, menutup jendela, menyelotnya dari dalam, dan melarikan diri melalui jalan masuknya. Satu hal kecil perlu dicatat. Lanjutnya sambil mengelus-elus talinya. Teman berkaki kayu kita, sekalipun seorang pendaki yang cukup andal, bukanlah seorang kelasi profesional. Tangannya tidak kepalan seperti kelasi. Kaca pembesarku menemukan lebih dari satu bercak darah, terutama mendekati ujung tali. Kurasa dia meluncur dengan kecepatan begitu rupa, sehingga kulit tangannya terkelupas. Bagus sekali, kataku. Tapi situasinya jauh lebih sulit dijelaskan. Bagaimana dengan sekutu misterius ini? Bagaimana caranya masuk kemari? Ya, sekutunya, ulang Holmes. Ada beberapa hal menarik mengenai sekutu ini. Karena keberadaannya, kasus ini tidak lagi menjadi sebuah kasus biasa. Kurasa sekutu ini sudah membuka jalan baru dalam melakukan kejahatan di negara ini. Sekalipun kasus-kasus yang paralel menunjukkan bahwa asalnya dari India. Kalau begitu bagaimana caranya? Tanyaku. Pintunya terkunci. Jendelanya tidak bisa dimasuki.
Apa melalui cerobong? Kisi-kisinya terlalu kecil, jawab Holmes. Aku sudah mempertimbangkan kemungkinan itu. Kalau begitu bagaimana? Tanyaku. Kau belum mengerti juga, kata Holmes sambil menggeleng. Sudah berapa kali kukatakan bahwa kalau kau singkirkan semua yang mustahil, apapun yang tersisa, betapapun mustahilnya, adalah kebenaran. Kita tahu dia tidak masuk melalui pintu, jendela, ataupun cerobong. Kita juga tahu dia tidak mungkin bersembunyi di dalam ruangan ini, karena tidak ada tempat persembunyian di sini. Kalau begitu, dari mana dia datang? Dia datang melalui lubang atap, seruku. Benar, dia pasti masuk melalui lubang itu. Kalau kau bersedia memegang lampunya, kita akan memperluas penyelidikan kita ke ruangan di atas, yaitu ruang rahasia tempat harta itu ditemukan. Ia menaiki tangga, dan setelah meraih sebatang balok penopang, ia mengayunkan diri ke atas. Lalu sambil menelungkup, ia mengulurkan tangan, mengambil lampu, dan memeganginya sementara aku mengikuti langkahnya. Ruangan tempat kami berada luasnya kurang lebih 3 meter kali 2 meter. Lantainya terbentuk dari deretan balok penopang, dengan selapis tipis gipsum dan semen di sela-selanya, sehingga untuk berjalan seorang harus melangkah dari balok yang satu ke balok yang lainnya. Atap tersebut miring dan jelas merupakan bagian dalam dari atap rumah yang sebenarnya. Tidak ada perabotan apapun di sana, dan debu yang bertahun-tahun menumpuk di sana tampak tebal di lantai. Ini dia, kau lihat? Kata Sherlock Holmes sambil memegang dinding yang miring. Ini pintu kecil yang menuju atap. Kau bisa mendorongnya, dan ini atapnya, dengan kemiringan yang landai. Kalau begitu, melalui tempat inilah si nomor 1 masuk. Coba lihat apakah kita bisa menemukan jejak-jejak kepribadiannya yang lain. Ia mengacungkan lentera ke dekat lantai, dan untuk kedua kalinya malam itu, aku melihat ekspresi terkejut di wajahnya. Aku sendiri saat mengikuti tatapannya, kulitku terasa dingin di balik pakaianku. Lantai dipenuhi jejak-jejak kaki telanjang, jelas dengan bentuk sempurna, tapi kurang dari separuh jejak pria biasa. Holmes, bisikku, anak kecil yang melakukannya. Holmes telah pulih dalam sekejap. Aku terkejut sesaat, katanya. Tapi situasinya cukup normal. Ingatanku sudah mengecewakanku, atau seharusnya aku mampu menebaknya. Tidak ada yang bisa dipelajari lagi di sini. Ayo kita turun. Kalau begitu apa teorimu mengenai jejak-jejak kaki itu? Tanyaku dengan penuh semangat sewaktu kami telah tiba di ruangan bawah sekali lagi. Watsonku yang baik, cobalah menganalisisnya sendiri, katanya dengan nada yang tak sabar. Kau mengetahui metodeku, coba kau terapkan, pasti berguna untuk membandingkan hasilnya. Aku tidak bisa menarik kesimpulan apapun yang dapat mencakup semua fakta ini, jawabku. Tak lama lagi kau akan memahaminya dengan jelas, katanya. Kupikir tidak ada lagi yang penting di sini, tapi aku akan tetap mencari. Ia mengeluarkan kaca pembesar dan pita pengukur, lalu bergegas mengelilingi ruangan sambil berlutut, mengukur, membandingkan, memeriksa dengan hidungnya yang kurus mancung hanya beberapa senti dari lantai. Sementara matanya yang bulat berkilauan dan cekung bagai mata burung begitu sigap, tanpa suara, dan lincah gerakannya, bagai seekor anjing pelacak terlatih yang mengendus bau, sehingga aku mau tak mau memikirkan bahwa ia bisa menjadi penjahat yang luar biasa menakutkan seandainya ia mengalihkan energi dan keberaniannya untuk melawan hukum, bukan menegakkannya. Sambil melacak, ia terus-menerus bergumam sendiri, dan akhirnya ia berseru keras dengan gembira. Kita pasti sedang beruntung, katanya. Sekarang seharusnya tidak banyak masalah lagi. Nomor 1 sudah sial karena meninggalkan Kreasot. Kau bisa melihat bentuk kakinya di samping tumpukan berbau menyengat ini. Tempatnya sudah retak. Lihat kan? Dan benda ini sudah bocor keluar.
Lalu, kenapa? Tanyaku. Kita berhasil mendapatkannya, itu saja, kata Holmes. Ada anjing yang bisa mengikuti bau itu hingga ke ujung dunia. Kalau anjing geledak bisa melacak bau ikan melintasi negara, berapa jauh seekor anjing pelacak terlatih bisa mengikuti bau setajam ini? Kedengarannya sudah pasti. Jawabannya akan memberi kita. Hello, pihak berwenang sudah datang. Langkah-langkah berat dan keributan orang berbicara keras terdengar dari lantai bawah. Lalu terdengar pintu ruang depan tertutup diiringi debuman keras. Sebelum mereka tiba di sini, kata Holmes, coba pegang lengan orang malang ini, juga kakinya. Apa yang kau rasakan? Otot-ototnya sekeras papan, jawabku. Benar, otot-ototnya menegang sangat kencang, jauh melebihi kekuatan mayat biasa. Dikombinasikan dengan keringetan wajahnya. Kesimpulan apa yang melintas dalam benakmu? Kematian akibat alkaloid sayuran yang sangat kuat, jawabku. Bahan berbasis mirip strisin yang mengakibatkan tetanus. Itu yang melintas dalam benakku begitu melihat otot-otot wajah yang tertarik. Begitu memasuki ruangan, aku segera mencari alat yang dipakai untuk memasukkan racun itu ke aliran darahnya. Sebagaimana sudah kau lihat, aku menemukan duri yang entah ditusukkan atau ditembakkan tanpa kekuatan besar ke kulit kepala. Kau lihat bahwa bagian yang terkena mengarah ke lubang di langit-langit apabila orang ini berdiri tegak di kursinya. Sekarang, periksa durinya. Aku mengambilnya dengan hati-hati dan mengacungkannya ke dekat lentera. Duri tersebut panjang, tajam, dan kehitaman, dengan bagian ujung mengkilat, seakan ada cairan yang telah mengering di sana. Ujungnya yang tumpul telah dihaluskan dan dibulatkan dengan sebilah pisau. Apa itu duri dari Inggris? Tanya Holmes. Jelas bukan. Dengan semua data ini, seharusnya kau mampu menarik kesimpulan yang layak. Tapi sekarang penegak hukum sudah datang. Sementara ia berbicara, suara langkah-langkah terdengar semakin keras di lorong. Dan seorang pria pendek kekar blasteran kelabu berderap memasuki ruangan. Wajahnya kemerahan, kasar, dengan sepasang mata sangat kecil yang berkilat-kilat di antara kantong-kantong matanya yang membengkak. Ia segera diikuti seorang inspektur berseragam dan Thaddeus Sholto yang masih gemetaran. Di sini tempatnya, seru pria blasteran tersebut. Kasus yang bagus, tapi siapa orang-orang ini? Kenapa rumah ini sudah berubah seperti liang kelinci? Kurasa kau kenal padaku, Mr. Attorney Jones, kata Holmes pelan. Wah, tentu saja, katanya. Mr. Sherlock Holmes, sang teoritis, aku ingat padamu. Aku tak pernah lupa bagaimana kau menguliahi kami semua mengenai sebab, akibat, dan kesimpulan dalam kasus perhiasan. Kau memang berhasil mengembalikan kami ke jejak yang benar. Tapi keberhasilanmu lebih dikarenakan keberuntungan daripada keandalan. Semuanya hanya masalah logika yang sangat sederhana. Oh, yang benar saja. Tak perlu malu-malu. Tapi ada apa ini? Situasi yang buruk. Semua di sini hanya fakta. Tidak ada tempat untuk teori. Beruntung sekali aku sedang berada di Norwood menangani kasus lain. Aku sedang di kantor sewaktu pesan itu tiba. Menurutmu, apa penyebab kematian orang ini? Oh, kasus ini sulit untuk diteorikan, kata Holmes datar. Tidak. Sekalipun begitu, kami tak bisa mengingkari bahwa kau terkadang berhasil. Wah, pintu terkunci. Kalau tak salah, perhiasan senilai 500 juta hilang. Bagaimana jendelanya? Terkunci, tapi ada jejak-jejak di kusennya. Well, kalau jendelanya dikunci, jejak itu pasti tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Itu logika biasa. Orang ini mungkin tewas karena serangan ayan, tapi perhiasannya hilang. Aku punya teori. Gagasan-gagasan seperti ini kadang melintas di benakku. Silakan keluar dulu, Sersan, dan kau juga, Mr. Sholto. Temanmu bisa tetap di sini. Apa pendapatmu, Holmes? Sholto sesuai pengakuannya sendiri bersama dengan saudaranya semalam. Saudaranya tewas karena serangan ayan,
dan Sholto membawa pergi hartanya. Bagaimana? Maksudmu sesudah itu almarhum bangkit berdiri untuk mengunci pintu dari dalam? Masalahnya di situ. Coba kita terapkan logika dalam masalah ini. Thaddeus Sholto ini ada bersama saudaranya. Terjadi pertengkaran. Itu yang kami ketahui. Saudaranya tewas dan perhiasannya hilang. Kami juga mengetahui hal itu. Tak seorang pun melihat saudaranya sejak Thaddeus meninggalkannya. Dia tidak tidur di ranjangnya semalam. Thaddeus jelas sedang kacau pikirannya. Penampilannya, tidak menarik. Kau lihat, aku mulai merajut jaring-jaring di sekitar Thaddeus. Jeratku mulai merapat pada dirinya. Kau belum mengetahui fakta-faktanya, kata Holmes. Potongan kayu ini yang aku yakin beracun menancap di kulit kepala sang korban, dan bekasnya bisa terlihat. Kertas yang bertulisan ini, sebagaimana kau lihat, ada di meja, dan di sampingnya tergeletak alat berkepala batu yang aneh ini. Bagaimana semua ini sesuai dengan teorimu? Sesuai dalam segala hal, kata detektif gendut tersebut dengan sikap shock. Rumah ini penuh dengan barang-barang aneh dari India. Thaddeus meletakkannya di situ, dan kalau potongan kayu ini beracun, Thaddeus mungkin sudah menggunakannya untuk membunuh. Kertas itu yang aneh, pengalihan perhatian. Satu-satunya pertanyaan adalah, bagaimana dia meninggalkan tempat ini? Tentu saja, lewat lubang atap. Dengan lincah, mengangkat tubuhnya yang besar, ia menaiki tangga dan menerobos ke atas. Tak lama kemudian kami mendengarnya berseru bahwa ia telah menemukan pintu. Pintar juga dia, kata Holmes sambil mengangkat bahu. Tidak ada orang bodoh yang lebih menyulitkan daripada yang punya sedikit akal. Kau lihat, seru Attorney Jones, muncul kembali menuruni tangga. Bagaimanapun, fakta lebih baik daripada teori. Pendapatku mengenai kasus ini sudah jelas. Ada pintu kecil menuju atap dan agak terbuka. Aku yang membukanya. Oh, begitu. Kamu mengetahuinya kalau begitu. Jones tampak kecewa mendengarnya. Siapapun yang menemukannya, pintu itu jelas merupakan jalan keluar orang yang kita cari, Inspektur. Ya, Sir. Jawab yang dipanggil dari lorong. Suruh Mr. Sholto masuk kemari. Mr. Sholto, sudah tugasku untuk memberitahumu bahwa apapun yang akan kau katakan dapat digunakan untuk memberatkan posisimu. Kau kutangkap atas nama Ratu dengan tuduhan membunuh saudaramu. Nah, lihat, sudah kukatakan bukan? Seru pria malang tersebut sambil melontarkan tangan dan memandangi kami bergantian. Jangan khawatir, Mr. Sholto, kata Holmes. Kurasa aku bisa membebaskanmu dari tuduhan itu. Jangan berjanji terlalu berlebihan, Mr. Theory. Jangan berjanji terlalu berlebihan, sergah detektif Jones. Kau mungkin akan mendapati masalah ini lebih sulit daripada yang kau duga. Bukan saja aku membebaskan dia, Mr. Jones, tapi aku juga akan memberikan hadiah gratis berupa nama dan deskripsi salah satu dari kedua orang yang berada di ruangan ini semalam. Namanya, aku yakin adalah Jonathan Small. Dia seorang pria berpendidikan rendah, kecil, aktif, dengan kaki kanan sudah putus, dan mengenakan tunggul kayu yang telah aus di sisi dalamnya. Sepatu bot kirinya bersol kasar dan bergigi persegi, dengan plat besi di bagian tumitnya. Dia sudah separuh baya, dengan kulit kecoklatan terbakar matahari, dan mantan narapidana. Beberapa petunjuk ini mungkin bisa membantumu. Ditambah fakta bahwa sebagian besar kulit telapak tangannya terkelupas. Orang yang satu lagi... orang yang satu lagi? Tanya Attorney Jones dengan nada mencibir, tetapi tetap saja terkesan oleh keyakinan Holmes sebagaimana yang jelas terlihat. Orang yang satu lagi menarik, kata Holmes sambil berputar pada tumitnya. Kuharap tak lama lagi aku bisa memperkenalkan mereka berdua kepadamu. Bisa kita bicara, Watson? Ia mengajakku ke puncak tangga. Kejadian yang tidak terduga ini, katanya, telah menyebabkan kita agak melenceng dari tujuan awal kita kemari. Aku baru saja berpikir begitu, kataku. Tidak baik kalau Miss Morrison tetap berada di rumah ini. Benar, kau harus mengantarnya pulang.
Dia tinggal bersama Mrs. Cecil Forrester. Tidak jauh dari sini. Akan kutunggu kau di sini. Kalau kau bersedia, atau mungkin kau sudah terlalu lelah. Sama sekali tidak. Kurasa aku tidak akan bisa beristirahat sampai mengetahui lebih banyak mengenai urusan yang luar biasa ini. Aku pernah melihat sisi keras kehidupan, tapi kejutan-kejutan aneh malam ini sudah mengguncang sarafku. Ingin membongkar kasus ini bersamamu, berhubung aku sudah terlibat sejauh ini. Kehadiranmu akan sangat membantu, jawab Holmes. Kita harus menangani sendiri kasus ini dan membiarkan si Jones ini membangga-banggakan khayalan apapun yang ingin diciptakannya. Sesudah mengantar Mrs. Morrison, ku minta kau pergi ke Pigeon Lane nomor 3 di dekat batas air di Lambeth. Rumah ketiga di sebelah kanan merupakan rumah pembuat burung isian. Namanya Sherman. Kau bisa melihat seekor musang yang menggigit kelinci di jendelanya. Bangunkan Sherman. Katakan ada salam dariku. Dan aku membutuhkan Toby sekarang juga. Bawa Toby kemari. Kurasa Toby itu seekor anjing? Ya, seekor anjing kampung yang aneh, dengan daya penciuman paling mengagumkan. Aku lebih suka mendapat bantuan Toby daripada seluruh satuan detektif di London. Kalau begitu akan kuambilkan, kataku. Sekarang sudah pukul 1. Kurasa aku bisa kembali sebelum pukul 3. Kalau bisa mendapatkan kuda yang masih segar. Dan aku, kata Holmes, akan mencari tahu apa yang bisa kupelajari dari Mrs. Bernstone dan dari pelayan India yang katanya Mr. Thaddeus tidur di bangunan sebelah.